Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 14 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20, Pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan 10ab. Mazmur bab 45 ayat 10 sampai dengan 12 dan 16. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup yang telah dikuduskan, dimuliakan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejak awal mula berdirinya hingga saat ini, Gereja Katolik
mempunyai seorang tokoh perempuan yang sangat menakjubkan. Dialah Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kita semua. Dia dimuliakan dan dihormati oleh gereja dan oleh Tuhan. Kitab Wahyu mementaskan suasana sorga dengan menampilkan seorang perempuan yang istimewa, berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan itu melahirkan seorang anak. Sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan, Maria menggemakan sebuah lagu pujian, sebuah Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria memuliakan Allah, memaklumkan segala kebaikannya yang telah diperoleh dan dialami dalam hidupnya, juga di dalam diri sesama dan segala bangsa. Maria memaklumkan bahwa anugerah terbesar datang dari Allah dan diberikan kepada orang yang bersemangat miskin dan rendah hati. Dalam Magnificat ini, Maria menjadi juru bicara semua manusia yang telah tertebus, telah mengalami keselamatan. Maria tampil sebagai wakil segala bangsa, menyuarakan harapan, kebutuhan, kemenangan, serta kegembiraan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dia diangkat ke dalam persatuan dengan Allah dan puteranya Yesus Kristus. Dia diangkat ke surga karena peranannya yang istimewa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Mengapa Maria dihormati gereja dan Tuhan sehingga dimuliakan di surga? Ada beberapa alasan pokok. Pertama, Maria orang suci tak bernoda. Di atas panggung kehidupan ini, Maria tampil sebagai orang kudus, tidak berdosa dan tidak bernoda. Dia dikuduskan sejak semula, bertolak dari kesediaannya menerima tawaran Allah menjadi bunda Tuhan. Dalam iman, Maria merelakan dirinya sebagai ibu, mengandung dan melahirkan anak yang kudus. Karena imannya, Maria dipadukan dalam kekudusan puteranya. Kedua, Maria selalu ikut serta dalam karya Yesus. Maria adalah seorang ibu yang sabar dan selalu hadir dalam hidup anaknya, teristimewa dalam saat-saat sulit. Dia tampil sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus dan ikut menderita bersama puteranya. Ketika Yesus menghilang di Yerusalem, Maria dan Yusuf pergi mencari. Maria penuh perhatian terhadap manusia ketika Tuhan pesta kehabisan anggur pada pesta nikah di Kana.
ketika Yesus dikatakan tidak waras karena sibuk menolong orang lain, Maria hadir di sekitarnya. Ketika Yesus bergantung sekarat di salib, Maria berdiri di kakinya. Ketika para rasul ketakutan karena Yesus sudah wafat, Maria hadir di tengah mereka sampai turunnya Roh Kudus. Maria telah mempertahankan iman dan kesatuannya dengan Yesus sampai pada hari Pentakosta. Dengan demikian menjadi nyata bahwa Dia telah melaksanakan dan melayani misteri penebusan. Oleh karena itu, Maria patut memperoleh buah-buah penebusan, yakni diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Dia diangkat ke surga karena tubuhnya sendiri telah dikuduskan dan dipakai oleh Allah untuk menghidupkan dan membentuk Yesus. Tubuhnya sendiri tanpa cela. Dia diangkat ke surga dengan mulia jaya. Hidup yang telah dikuduskan itu dimuliakan. Dia diangkat menjadi ratu alam semesta. Kristus memberi kepadanya sebuah mahkota, yakni takhta kemuliaan di sisinya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya akhiri renungan ini dengan sebuah kisah nyata. Adalah seorang ibu janda dengan kedua anaknya tertimpa badai hujan ketika berjalan pulang ke rumahnya. Si janda begitu capek dan lemah sehingga membaringkan kedua anaknya di pinggir jalan. Lalu dia beristirahat sambil memangku anaknya. Dalam kedinginan malam yang mencekam, dia membuka kerudung di kepalanya dan menutupi tubuh anaknya. Hujan tak kunjung berhenti. Dingin malam tidak bersahabat. Akhirnya ibu janda itu membuka pakaiannya yang tebal, menutupi tubuh anaknya agar bisa tidur lelap. Kedua anaknya pun tertidur seketika itu juga, sementara ibu tak berselubung apa-apa. Dia menggigil kedinginan. Maka di bawah hujan deras dan badai, ibu itu menyerah dan membisu. Keesokan harinya, kedua anaknya bangun. Mereka segera memanggil ibunya. Tak ada jawaban. Ibunya telah mati ditelan bencana. Janda itu sungguh setia menjaga dan melindungi anaknya. Dia rela membuka kerudung dan selubung kehormatannya demi anaknya. Dia memberikan seluruh dirinya agar anaknya bahagia dan selamat. Dia telah sanggup mengubah kematian menjadi kebahagiaan. Bagaimana caranya agar kita juga memperoleh kekudusan? Kita tidak bertindak seperti ibu janda dalam cerita tadi. Kita juga tidak perlu harus menjadi seperti Maria, sebagaimana kita baca, dengar, hayati, dan imani tentang hidupnya. Namun, dalam kepercayaan kita berjuang untuk melakukan yang terbaik dalam hidup harian kita, dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing.
Dengan demikian, kita kelak akan dikuduskan dan diangkat menjadi anggota persekutuan para beriman. Kita mohon bantuan Bunda Maria bagi kita masing-masing dan secara bersama selama hidup ini. Sebab kita yakin dan percaya bahwa hidup yang telah dikuduskan itu akan dimuliakan oleh Allah dalam kerajaan surga abadi. Saudara, dalam hening, hadirkan Bunda Maria dan berbicaralah kepadanya. Ucapkanlah doa salam Maria secara perlahan-lahan, penuh penghayatan. Ulangilah beberapa kali sampai Anda menyatu dengan doa itu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Puteramu Santa Perawan Maria yang tak bernoda dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.